pada pagi hari ini ada karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa keberadaan kita hari ini bukan karena kuat kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, harta kita, tapi semua karena Tuhan. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saya mau share sedikit. Beberapa hari yang lalu saya mengalami kebaikan Tuhan. Saya dapat firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Firman Tuhannya berbunyi gini. Biar saya yang bacakan saja. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Puji nama Tuhan, ini janji Tuhan. Ini luar biasa bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, maka kita itu dijadikan Tuhan hartanya. Luar biasa, harta kesayangan, bukan harta biasa, tapi harta kesayangannya. Biar kita hari demi hari, kondisi, keadaan apapun, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian dengan Tuhan. Dan biar kehidupan kita menjadi harta bagi Tuhan. Dan nama Tuhan, kalau kita menjadi harta kesayangan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita lagi. Puji nama Tuhan. Mari saya undang pagi hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka bagi Tuhan Allahmu. Jangan biarkan permasalahan, jangan biarkan setiap beban beratmu yang mengganggu, yang menghalangi engkau untuk bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhanmu, karena Dia adil. Mari kita bawa mazmur bagi nama Tuhan. Bermazmur di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan Kau baik. Terima kasih. Aku berterima kasih. Terima kasih. Aku diselamatkan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku dihidupi oleh kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan ingin menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena tinggal bersama Tuhan adalah ketenangan bagi jiwa kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami berterima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Mari mulai arahkan pandangan-Mu kepada Allah. Arahkan mazmur-Mu kepada Dia. Angkat mazmur-Mu bagi Dia. Bermazmur dengan ucapan syukur. Bermazmur dengan puji-pujian. Terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu. Aku bersyukur padamu Tuhan. Aku berterima kasih buat cinta-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Yesus. Aku hendak bermazmur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Terima kasih Yesus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Angkat tanganmu bagi Dia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bermazmur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Biar Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan di atas seluruh bumi, di atas setiap nyanyian dan pujian kami, di atas setiap perilaku kami, di atas setiap pekerjaan kami. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau menolong jemaat-Mu, kalau Engkau menjaga jemaat-Mu, kalau Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan berlimpah-limpah, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat menaikkan mazmur. Kami tahu Tuhan, dan kami deklarasikan bahwa ketika kami hidup, bukan karena kekuatan kami yang memelihara kami. Ketika sampai pada hari ini kami ada, bukan karena hebat kami, bukan karena harta kekayaan kami, tetapi karena kasih Tuhanlah yang memelihara kami. Kami diselamatkan karena kasih-Mu Tuhan. Kami diselamatkan karena kemurahan Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami terlampau percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun.
Kami terlampau percaya bahwa Engkau dahsyat dan mulia. Jika kami katakan jemaat-Mu hari ini yang sakit menjadi sembuh, maka hal itu akan terjadi. Bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan, dalam kondisi lemah, jemaat-Mu akan diberi kekuatan. Bagi yang berduka, Tuhan akan memberi sukacita dan damai sejahtera dan ketenangan. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu saat ini bekerja dari hati ke hati bagi jemaat-Mu. Lakukan bagian-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, lakukan bagian-Mu. Saat ini adalah waktu-Mu. Di dalam atas pujian kami, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap meninggikan Engkau, menyanjung Engkau, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Apa kabarnya? Saya mau sapa semua dulu. Ibu Vera, apa kabar ya Bu? Halo, shalom. Tuhan Yesus berkati Ibu Vera, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran. Ibu Tati, apa kabar? Ibu Tati dalam kondisi yang baik. Kemarin Ibu Tati baru berduka karena kakak kandungnya ya, itu dipanggil Tuhan. Puji nama Tuhan. Keluarga Tambunan dan keluarga Sitorus, shalom. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Keluarga David, shalom. Tuhan memberkati. Tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak Gembala, apa kabarnya? Ibu Gembala, puji nama Tuhan, baik ya. Terima kasih semuanya. Mari kita saat ini mau memuji nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia. Lagu lama lagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita menyanyikan lagu-lagu lama ya, yang menguatkan kita terus. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Semua tahu ya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan nyanyian sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Oke, saya mau Bapak Ibu Saudara lebih semangat lagi. Kalau mau berdiri, mau bertepuk tangan, monggo saya persilakan. Kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh semangat. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Allah dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai
Hey, dan menari di hadapannya, umatnya bersuka. Ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari hadapannya, umatnya bersuka. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang besar. Yeay, puji nama Tuhan. Engkau ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Engkau besar dan mulia. Saya ada satu kesaksian. Saya merasa diberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kemarin hari Sabtu kami sekeluarga Patikawa berziarah ya ke makam Papa. Saya cukup diberkati dengan mama saya gitu ya. Mama saya, maka itu hari ini saya nyanyikan lagu ini karena saya terinspirasi dengan mama saya. Kenapa mama saya? Kemarin memang kami ke Duka, sebenarnya saya orang yang nggak mau berziarah. Karena kenapa? Untuk saat ini karena masih baru ya. Karena masih baru saya nggak mau sedih kembali. Tapi kemarin diajak mama, diajak keluarga semua, dan kami melihat bagaimana saya melihat ada satu keluarga yang memang baru ditinggal oleh keluarganya ya. Satu keluarga yang memang tinggal oleh keluarganya meninggal dunia. Baru-baru saja terusnya mama saya datang gitu ya, datengin kubur itu, datengin keluarganya, tanya itu kenapa? Oh ini siapa? Oh ini mama apa? Ada istrinya itu baru meninggal, baru melahirkan dan meninggal karena COVID juga. Ya, yang saya luar biasa adalah mama saya di situ penginjilan, penginjilan kepada orang yang berduka gitu ya. Walaupun saya dari jauh gitu ya, saya dengar gimana mama saya bilang harus kuat di dalam Tuhan, ayo harus dekat sama Tuhan Pak. Maka itu hari ini saya bawa lagu, ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus, tak pernah dia tinggalkan diriku. Saya melihat bagaimana mama saya walaupun dalam kondisi duka ya,
hari ini kemarin juga berduka karena kakaknya meninggal, tapi dia tetap memuji Tuhan, tetap walaupun sedih dia tetap katakan Tuhan Yesus itu baik. Ada satu sobat dia yang setia dan tak pernah tinggalkan nama dia, namanya Yesus. Itu yang saya lihat dari mama saya, dan saya bersyukur mama saya di dalam duka tetap menjadi berkat buat orang lain, termasuk saya. Saya jadi, waduh, saya jadi melihat saya juga harus seperti itu gitu ya. Menceritakan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa ada satu sobat yang setia namanya Yesus. Amin. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Saya tahu dan saya percaya bahwa saya juga mau diberkati oleh anak-anak sekolah minggu. Mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang mau membaca Alkitab atau mau nyanyi, atau mungkin ada yang mau puisi. Monggo. Dipersilakan untuk mungkin ada saudara anak-anak sekolah minggu, waktu dipersilakan. Ada ayo. Berdiri sama-sama. Shalom dulu. Shalom. Berdiri di bawah. Shalom. Ya, aku maunya Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbingku aku ke air yang tenang. Amin. Tetap. Shalom. Shalom. Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Yang keras nih. Shalom. Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Arif. Ayo Arif itu. Shalom. Salam semuanya. Aku akan membacakan Yesaya 36 ayat 16. Padang akan selalu keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih anak-anak sekolah minggu. Baik, kita tidak ada lagi. Baik, terima kasih anak-anak sekolah minggu sudah menguatkan kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang telah dibacakannya. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita tundukkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu dan judulnya Yesus ku cinta kau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam duka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau. Ku tinggikan, ku
aku kan memuji, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Bangkitkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Bangkitkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Bangkitkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau layak atas terima pujian kami Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami mensiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk ditaburi oleh firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan firman ini menumbuhkan iman kami, sehingga atas iman kami dapat melalui setiap rintangan hidup kami Tuhan. Kami boleh semakin taat, kami semakin setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dewasakan iman kami Tuhan, sehingga kami benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba yang akan memberitakan firman Tuhan, dan apa yang disampaikan keluar dari hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan hambanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Barusan kita baru mendengar hamba Tuhan kecil yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kesaksian Saudara Henry, bagaimana dia mengalami, diberkati dalam kesaksian kehidupannya. Dan pagi ini kita juga menyiapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Dan jangan menyerah, karena hari-hari ini ada Tuhan yang selalu mendampingi saudara dan saya, memberi kita kekuatan, karena firman-Nya yang begitu dahsyat dan ajaib. Kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kebenaran firman-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Berkati kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus, terjemahkan dengan kata-kata yang sederhana, supaya kami diberkati juga semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersabda dan berfirman, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap katakan, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, semua dalam keadaan sehat. Pagi ini pesan Tuhan bahwa di hari-hari, di masa-masa pandemi ini, sangat dibutuhkan iman. Sangat dibutuhkan iman.
Selain juga kita berdoa, namun Tuhan mau kita juga bergerak dengan iman kita. Sehingga iman saudara dan saya kita yang memiliki iman, kita dapat mengalahkan dunia. Jadi pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia. Dunia sudah tidak ada kepastian. Dunia lagi kacau balau. Dunia lagi dilanda pandemi seluruh dunia. Tapi kita bisa kalahkan karena kita punya iman yang sanggup mengalahkan dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 5, kita akan baca ayat yang keempat dan kelima. Bapak Ibu yang ada Alkitab, bisa buka firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 4 dan yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita semua hidup sampai hari ini, kita semua lahir dari Allah. Kita bisa hidup hari ini karena Allah, karena Tuhan. Sehingga dikatakan kita dapat mengalahkan dunia. Persoalan apapun, pergumulan apapun, kita bisa mengalahkan. Kenapa? Karena kita punya iman. Karena firman Tuhan sudah bilang bahwa orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup karena percayanya, bukan karena keadaan, bukan karena harta, bukan karena kekayaan baru kita hidup, bukan karena warisan baru kita hidup, tetapi kita punya iman. Apa gunanya kalau kita punya harta tapi nggak punya iman? Nggak ada gunanya, tidak berarti. Tuhan mau iman kita terus dibangun, iman kita harus semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, iman kita tidak goyah, sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Dan firman Tuhan bilang, sebab semua yang lahir, semua aja yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Jadi jangan sampai orang benar atau orang percaya dikalahkan oleh dunia. Tapi kita harus mengalahkan dunia. Kenapa? Karena kita punya iman. Kita punya iman. Jangan sampai kita punya iman, tapi kita salah menggunakan iman kita. Bahkan iman kita tidak berada dalam iman yang benar. Sehingga iman kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita itu menyesatkan kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, mari saudara yang percaya bahwa saudara lahir dari Allah, kita punya iman yang besar, kita sanggup mengalahkan dunia, keadaan apapun, kekurangan, kemiskinan. Tadi sudah disampaikan oleh pendeta-pendeta kecil kita, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu artinya iman. Iman kita percaya bahwa hidup kita di dunia tidak akan mengalami kekurangan karena kita punya gembala yang baik. Kita tidak akan berkekurangan karena itu sebabnya kita bisa mengalahkan semua hal-hal yang terjadi di dunia ini, keadaan, situasi apapun. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa kita lahir dari Allah, bukan lahir dari makhluk lain. Orang yang lahir dari Allah, dia punya iman, imannya tidak pernah salah. Oleh karena itu pentingnya ketika kita punya iman, kita harus membangun iman kita dengan sungguh-sungguh hati. Sehingga iman kita terus bisa bekerja. Iman saudara dan saya tidak tinggal diam, iman kita bisa bekerja. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa iman bekerja dengan perbuatan, kerja dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu pagi ini, iman kita harus sanggup mengalahkan dunia, karena yang bicara ini adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tuhan bilang, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita harus mengalami kemenangan, bukan kekalahan, bukan
kelemahan kita, tetapi kita mengalami kemenangan karena kita punya iman. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak mendesain atau merencanakan kita hidup dalam kegagalan. Itu sebabnya anak-anak sekolah minggu harus tetap punya iman. Kalian adalah anak-anak yang memiliki iman, yang diwariskan oleh kedua orang tua kalian, dan terus tumbuhkan iman kalian. Kalian punya iman, anak-anak sekolah minggu punya iman, percaya ketika kalian berdoa, mujizat terjadi ketika kalian berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu tiba atas hidup kalian. Dan anak-anak diberkati Tuhan karena ada iman yang terus bertumbuh, iman yang bisa mengalahkan semua kesulitan, keadaan, tekanan, masalah hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pagi hari ini dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia. Dia itu adalah pribadi, setiap pribadi kita yang percaya. Jadi Tuhan itu menambahkan iman kita ketika kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau dan membawa aku ke air yang tenang. Itulah iman yang diperkatakan oleh Daud, dinyanyikan oleh Daud. Dan dia percaya bahwa iman dia dapat mengalahkan segala keadaan apapun, sesulit apapun, sehingga dapat mengalahkan dunia. Nah, firman Tuhan berikutnya, kita lihat di dalam 2 Korintus. Saudara buka 2 Korintus, kita akan belajar di sini bagaimana iman mengalahkan dunia. Dunia yang bagaimana? 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus pasal yang ke-10, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus 3 ayat 10 sampai 6. Maksud 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 3-nya. Memang kami masih hidup di dunia. Ya kan? Karena kita ini lahir di dunia ini karena Allah sendiri yang memberikan kita kehidupan. Ayat 3 dikatakan memang kami masih hidup di dunia ini. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ingat, kita ada di dunia, tapi kita tidak berjuang secara kekuatan kita sendiri atau secara duniawi. Ayat 4, karena, ingat dikatakan ayat 4, karena apa? Karena senjata kami atau iman kami, kita punya senjata adalah iman, iman kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu iman kita. Yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup atau kesombongan manusia. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami, ayat yang terakhir, yang ke-6, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya, jadi jelas dikatakan di sini dari 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai 6, memang kami masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dunia. Kita percaya bahwa iman yang kita miliki ini tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi kita aktifkan iman kita, karena iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati. Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Karena itu, saya percaya pagi hari ini, iman yang mengalahkan dunia, dunia sudah tidak jelas. Dunia penuh kekacauan, dunia penuh kejahatan, dunia penuh penderitaan. Itu sebabnya kita sebagai orang benar yang hidup karena iman, kita harus mengalahkan semua tipu daya iblis, kejahatan yang ada di dunia ini dengan iman kita. Karena firman sudah berjanji, firman sudah mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan dunia dengan iman kita. Ya. Nah, bagaimana iman bekerja?
Bagaimana iman bisa bekerja aktif untuk mengalahkan dunia ini? Yang pertama, iman bisa bekerja aktif, yaitu iman yang kita punya. Itu iman bekerja aktif, menundukkan pikiran kita supaya sejalan dengan firman Tuhan. Iman akan bisa bekerja aktif. Iman saudara dan saya akan bekerja aktif. Untuk apa? Menundukkan pikiran kita supaya sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Medan peperangan kita itu ada di pikiran kita. Sehingga kita seringkali berpikir negatif tentang orang lain, berpikir negatif tentang kondisi keadaan kita gampang khawatir, kita berpikir yang tidak dalam kebenaran, dan kita bisa mengalahkan itu. Karena iman yang kita punya itu bekerja aktif menundukkan pikiran kita. Pikiran kita harus ditundukkan, ya, supaya kita sejalan selaras dengan firman Tuhan. Jadi bukan dengan akal pikiran kita. Seringkali pikiran kita itu menyesatkan. Seringkali pikiran kita itu tidak pernah optimis. Selalu pesimis. Seringkali pikiran kita itu selalu berpandangan yang salah. Tuhan mau, ya, tundukkanlah pikiranmu. Pikiran kita dengan iman yang kita punya. Kalahkan pikiran-pikiran jahatmu. Kalahkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita bisa mengalahkan, karena di dalam pikiran itu ada kuasa. Di dalam pikiran itu ada kuasa. Coba lihat dalam Efesus pasal yang Efesus pasal 3 ayat 20. Coba lihat. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 mengatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, ini dia. Ya, kalau kita berdoa, ingat, kalau pikiran kita masih ragu, pikiran kita masih tidak percaya, pikiran kita masih tidak yakin, itu harus dikalahkan. Karena medan peperangan kita itu ada di otak kita, di pikiran kita. Sehingga kita meragukan Tuhan, menyepelekan Tuhan, tidak dianggap Tuhan. Ketika kita berdoa, makanya firman Tuhan bilang, di dalam Efesus 3 ayat 20, Paulus bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ternyata pikiran kita itu bisa bekerja menyesatkan kita kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus tundukkan, taklukkan di bawah Kristus, di bawah kaki Kristus, sehingga semua dapat kita kalahkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu yang dikatakan kita bisa mengalahkan dunia dengan iman kita. Ya. Jadi jelas tadi sudah kita ingat bahwa iman itu bekerja. Yang pertama, iman itu akan bekerja aktif untuk apa? Menundukkan pikiran kita supaya sesuai atau selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri kita. Oh, kita berpikir, kita berangan-angan, ya kan? Kita bermimpi-mimpi. Tidak, kita harus sesuai dengan pikiran Kristus, kehendak Kristus, sehingga kita bisa mengalahkan dunia atau keinginan hawa nafsu kita. Kenapa harus kita kalahkan pikiran kita? Ingat kisah tentang Ayub. Ayub bisa mengalami kehancuran karena apa yang dia pikirkan itu yang dia takutkan. Ya. Dia belum bisa mengalahkan pikirannya. Ayub 3 ayat 25 dan 26 bilang begini. Ayub pasal yang ketiga. Kitab Ayub pasal yang ketiga ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah
yang timbul. Nah, orang kalau banyak pikiran pasti kurang tidur, nggak bisa tidur. Betul nggak? Kalau saudara pikiranmu tidak selaras sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita sudah berdoa, kita mau tidur, kita berdoa, tapi kita akhirnya gelisah. Tadi Ayub dikatakan di sini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan ketika Ayub istirahat, dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, Ayub belum bisa mengalahkan pikirannya. Itu sebabnya pagi hari ini, mari tundukkanlah pikiran saudara. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak membangun, kita buang, kita singkirkan. Minta Tuhan, Allah Roh Kudus, untuk memperbarui pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Karena di dalam pikiran itu ada kuasa, tadi saya katakan. Ya, jadi yang pertama tadi, iman itu bekerja aktif menundukkan pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, iman mengalahkan dunia, membuat kita rela kehilangan apa saja demi Kristus. Jadi kalau saudara hidup oleh karena iman, kita akan memiliki hati yang rela kehilangan apa saja demi Kristus. Nah, seringkali kita nggak rela ketika kita punya iman, tapi kita nggak rela kalau kehilangan sesuatu. Abraham, dia rela kehilangan anak yang dikasihnya, Ishak. Tuhan minta, persembahkanlah anakmu, anak yang kau kasih. Dia rela kehilangan. Itu sebabnya iman Abraham dapat mengalahkan dunia. Iman Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita kemarin sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan pada minggu kemarin, minggu lalu, bagaimana Abraham memiliki iman dan perbuatannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dia kasih. Dia tidak takut kehilangan. Tapi apa yang Tuhan buat? Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Imannya dihargai oleh Tuhan. Imannya itu mengalami iman yang besar dan dapat mengalahkan dunia. Ingat saudara, kisah tentang seorang anak muda. Seorang anak muda yang kaya. Saudara tahu seorang anak muda, banyak anak-anak muda yang zaman sekarang itu kaya raya. Ketika Yesus meminta untuk dia menjual harta miliknya dan mengikut Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Dia tidak mau memberikan hartanya. Dia takut kehilangan hartanya. Nah, firman Tuhan bilang di dalam Matius pasal yang Matius 19 ayat 21 dan 22. Matius 19. Saudara buka di situ. Jadi iman yang aktif bertumbuh mengalahkan dunia adalah iman yang rela kehilangan yang dia kasih atau yang dia miliki. Matius 19 ayat 21-22 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus ngobrol sama anak muda yang kaya ini. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia. Dengan apa? Bukan dengan gembira, tapi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Nah, ini dia. Dia tidak rela kehilangan hartanya. Dia tidak rela kehilangan hartanya. Ya kan? Banyak orang bilang dia beriman. Aku orang beriman, saya orang beriman. Ya. Tetapi dia tidak rela kehilangan apa saja. Bahkan bayar perpuluhan aja nggak rela. Ya kan? Bahkan bayar perpuluhan aja nggak berani, takut. Itu orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dia rela kehilangan apapun demi untuk pekerjaan Tuhan, demi untuk
karena mengasihi Tuhan. Ya, jadi banyak orang bilang beriman, tapi tidak rela kehilangan apapun. Bahkan bayar perpuluhan saja tidak. Ternyata hanya ketakutan, kekayaan, atau harta yang sanggup memindahkan iman kita dari Tuhan. Tadi kisah anak muda yang kaya, ternyata hanya harta, kekayaan, dan ketakutan, kekhawatiran, itu yang akhirnya memisahkan imannya daripada Kristus. Iman kita kepada Tuhan itu terpisah. Cuman gara-gara harta, kekayaan, dan kekhawatiran hidup. Takut kekurangan, takut tidak cukup. Bagaimana bisa mengalahkan dunia? Harusnya kita bisa mengalahkan keinginan, kekayaan kita, kekhawatiran kita, mengalahkan dunia. Sehingga kita bisa mengalami banyak-banyak pertolongan Tuhan. Ya kan? Jadi jelas dikatakan di sini. Alkitab berkata, orang yang kehilangan segalanya akan mendapatkan segalanya. Jadi jangan takut kehilangan segalanya. Jangan takut, bahkan sampai nyawa pun jangan takut. Jangan sampai kita takut kehilangan nyawa kita. Karena di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Tuhan ada kepastian. Yang ketiga, kita bisa mengalahkan dunia. Karena iman kita aktif bekerja. Saya percaya, orang yang punya iman itu aktif bekerja. Yang ketiga, iman itu bisa merubah. Ingat, iman itu bisa merubah kesenangan kita supaya sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki. Jadi hobi-hobi kita, kesenangan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita bisa berubah karena kita harus mengalahkan kesenangan kita. Karena kita punya iman. Yang kita nomor satukan adalah kehendak Tuhan, kehendak Kristus, apa maunya Tuhan. Bukan kesenangan kita, bukan hobi kita, bukan keinginan kita. Ini. Jadi kalau kita mau mengalahkan dunia, mari kalahkan dulu kesenangan-kesenangan kita. Hobi-hobi kita yang tidak berguna, yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Mari kita bangun pola kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan saya percaya, iman saudara dapat merubah kesenangan saudara supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contoh seperti Musa. Musa, dia tidak menyenangkan keinginannya. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 24-25 katakan begini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24-25. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Ingat, karena iman maka Musa setelah dewasa. Ia menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa dapat mengalahkan kesenangannya. Dia mengalahkan dengan imannya. Dia mengalahkan dunia. Musa, dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia singkirkan segala kesenangan dosa dalam hidupnya. Makanya dia tidak mau hidup di dalam istana Firaun. Dia lebih suka dengan umat Tuhan di padang gurun. Dia bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, orang yang meninggalkan kesemua kesenangan-kesenangan kita, dia akan mengalami banyak pertolongan mujizat dan kuasa Tuhan bekerja. Karya Tuhan bekerja. Karena apa? Dia sudah tidak lagi kompromi dengan dunia. Dia tidak lagi bersekutu dengan dunia ini. Tapi orang-orang yang masih kompromi dengan dunia, dia tidak akan mengalami berkat atau janji Tuhan atau mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pentingnya kita di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang begitu sulit, kita harus bisa mengalahkannya. Jangan kita terjebak, jangan kita kompromi dengan kesenangan-kesenangan kita. Karena sudah sekian lama kita di rumah, jadi mau pergi-pergi jalan-jalan keluar rumah. Ingat, itu kesenangan, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak diam di rumah, tinggal di rumah, berdoa, memuji Tuhan, beribadah, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat.
Ya, jadi itu yang ketiga. Yang terakhir yang keempat. Yang keempat, kita bisa mengalahkan pikiran kita. Maka iman kita akan aktif bekerja. Kita bisa mengalami kenapa? Karena kita punya senjata bukan dari dunia ini. Kita punya senjata itu firman Allah yang sudah kita dengar. Sehingga senjata yang kita punya adalah iman kita yang kuat, iman kita yang besar. Sehingga senjata yang kita miliki ini adalah senjata untuk mengalahkan dunia. Dan iman itu dapat mengalahkan dunia. Yang terakhir yang keempat, iman itu memberikan kita roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Melayani Tuhan. Seperti tadi kesaksian dari Henry, bagaimana mamanya Ibu Tati, dia tetap dalam keadaan berduka, masih berduka, tetap bisa melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan. Dan menjadi sangkakala, menjadi trompet bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi rohnya, iman yang dimiliki dapat mengalahkan, yang kita miliki dapat mengalahkan dunia. Kenapa? Karena kita punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Semangat. Ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, ayat yang terakhir, saudara bisa buka. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 berbicara begini. Karena jika aku memberitakan Injil, ini Paulus punya roh yang menyala-nyala dan dia punya iman yang bisa mengalahkan dunia. Aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Ya, keharusan, bukan kesempatan saja, tapi keharusan. Bagiku, kata Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi orang yang hidup dalam iman, percaya dengan iman, dan hidup dalam iman, memiliki roh yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Untuk apa? Untuk melayani jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Sehingga karena itu merupakan satu keharusan, firman Tuhan katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri atau sombong. Sebab itu adalah keharusan bagiku, kata firman Tuhan. Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ada 4 hal dikatakan di sini. Tadi yang pertama, iman itu bekerja aktif, menundukkan pikiran saudara. Pikiran kita harus dipatahkan, dikalahkan. Kenapa? Karena pikiran kita seringkali menyesatkan. Ya. Yang kedua, iman itu bekerja, dapat mengalahkan dunia, membuat kita rela kehilangan apa saja demi Kristus, demi Tuhan. Karena apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Bukan menurut kehendak kita. Amin. Yang ketiga, iman dapat mengalahkan dunia, dan iman yang kita miliki adalah iman yang bekerja aktif. Bukan iman tanpa perbuatan, tapi iman yang bekerja aktif. Iman dapat merubah kesenangan-kesenangan saudara dan saya. Hobi-hobi, keinginan, hawa nafsu kita bisa berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau kehendaki. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, iman yang dapat mengalahkan dunia, iman itu akan bekerja aktif. Karena iman yang kita punya adalah iman itu akan memberikan kita roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi 4 hal ini yang bisa saya sampaikan. Kita harus memiliki iman yang bekerja aktif, terus iman yang menyala-nyala, iman yang memiliki roh yang semangat untuk melayani Tuhan. Kita semangat dalam hidup ini. Itu merupakan keharusan kita. Amin. Tuhan memberkati, biarlah 4 kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa hidup dalam iman yang mengalahkan dunia. Jangan sampai dunia mengalahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami. Sampai hari ini, sekalipun kami tidak berjumpa muka dengan muka, kami tetap beribadah di dalam Zoom meeting atau Zoom atau online. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Kau mengingatkan kami di masa-masa kesusahan, masa-masa yang sukar, masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Tidak hanya dalam negara kami, tapi di seluruh dunia sedang mengalaminya.
Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami untuk kami tetap memiliki iman. Karena iman yang kami miliki, iman yang kita bangun, iman yang bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran-Mu itu dapat mengalahkan dunia. Apapun yang keadaan, apapun yang ada di dunia ini dapat kami kalahkan. Bahkan pikiran kami, bahkan kesenangan kami, bahkan hobi kami, bahkan sakit penyakit kami, bahkan kekurangan kami dapat kalahkan karena kami punya iman yang sanggup mengalahkan dunia karena iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam iman kami. Terus kami bisa memiliki roh yang berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah kabar buruk di dunia ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini, tapi kami sampaikan kabar baik bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada pokok-pokok doa yang saya akan syafaatkan, saya doakan pada pagi hari ini sebelum mengakhiri ibadah pagi ini. Ada beban-beban doa, apapun, tapi kami percaya Tuhan itu mendengar dari sorga. Sorga terus terbuka untuk mendengarkan doa-doa saudara dan saya. Ada yang mau didoakan? Oke, ya kalau yang ada tolong angkat tangan. Ya, Ibu Vera akan kita doakan. Terus kita doakan pagi, siang, malam. Kita doakan, kita fokuskan, kita arahkan mata doa kita kepada Ibu Vera. Dan kita juga berdoa buat setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua orang yang beriman. Itu sebabnya mari kita kalahkan dunia ini. Keadaan ini dengan iman kita. Amin. Senjata kita bukan dari dunia, tapi senjata kita adalah senjata sorgawi, yaitu iman, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita miliki. Oke, mari kita sepakat berdoa, satukan hati kita, berdoa syafaat untuk Ibu Vera dan yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu akan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu untuk melakukan dan melaksanakan apa yang Kau mau. Sehingga firman-Mu itu terbukti bahwa kami hidup karena iman. Dan iman yang kami miliki adalah iman yang kuat sebagai senjata kami yang bukan datangnya dari dunia ini. Tapi senjata yang disebut senjata sorgawi, yaitu iman kami sehingga kami bisa mengalahkan keadaan situasi apapun, pergumulan apapun yang ada di dunia ini selama kami masih hidup. Kami percaya kuasa-Mu bekerja pagi hari ini yang setiap kami doakan, yang kami imani pasti terjadi ya Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Ibu Vera dalam kelemahan tubuhnya. Sedang terbaring Tuhan. Kami tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya mendoakan Ibu Vera. Kami terus berseru kepada Tuhan. Kami percaya langit-Mu tidak pernah tertutup. Langit-Mu terus terbuka. Kami yakin Tuhan, sorga juga tetap terbuka. Mendengar seruan anak-anak-Mu pada pagi hari ini dalam ibadah, di dalam minggu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kelemahan tubuh dari Ibu Vera, kami mau kalahkan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami punya iman yang besar, kami punya iman yang kuat, kami punya iman yang bertumbuh, kami punya iman percaya kepada anak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa bilur darah Yesus, Ibu Vera dibangkitkan, disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh kesembuhan. Kami lepaskan roh damai sejahtera dan sukacita untuk Ibu Vera. Dan kami percaya pemulihan terjadi. Kami berdoa Tuhan berikan dia semangat, roh yang menyala-nyala, iman yang berkobar-kobar, terus percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menggenapi setiap firman-Mu. Berkati Ibu Vera ya Tuhan, juga Suster Clara Suster Ursula yang mendampinginya dalam nama Yesus. Tuhan berikan dia kekuatan, hikmat sehingga dapat mengurus Ibu Vera dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Ibu Vera, berkati anak-anaknya, berkati cucu-cucunya, berkati mantu-mantunya,
berkati pekerjaannya, berkati segala usahanya yang di ladang. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami konsentrasi dengan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan untuk Ibu Vera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya. Di dalam nama Yesus, Ibu Vera mengalami mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, hamba-hambamu yang masih kecil ini ya Tuhan, Engkau berkati mereka, pertumbuhan mereka, masa depan mereka, Engkau sudah jamin dengan penuh dengan kemenangan dan keberhasilan, sehingga mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Bapak Tambunan, Tuhan berkati, berikan di mereka roh ketaatan, kesetiaan di dalam Tuhan, sehingga mereka terus mengejar Tuhan semasa hidupnya. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus, Tuhan juga berkati sehingga mereka tetap hidup dalam kasih anugerah Tuhan, sehingga mereka mengalami keberhasilan apapun yang dibuatnya, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa untuk seluruh keluarganya, keluarga Tambunan, Tuhan berkati semua anak cucunya dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Tati, Tuhan juga berkati Ibu Tati dalam kesendirian, Roh Kudus menemaninya, Roh Kudus mendampinginya, memberikan kekuatan ekstra, sehingga Ibu Tati terus mengalami kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaannya, ladang pekerjaannya Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Oma Eci, Tuhan berkati di masa usia lanjutnya, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, sehingga Oma Eci ini dapat mengalami janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan secara khusus di masa tuanya, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anaknya, mantunya, Tuhan berkati Oma Eci ini dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga Henry Hana, Tuhan berkati mereka sehingga mereka terus hidup dalam takut akan Tuhan. Juga El yang ada bersama mereka, Tuhan berkati ya Tuhan. Segala usahanya, pekerjaannya, ladang-ladangnya, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sorgamu tidak pernah tertutup, berkat-Mu terus tidak pernah berhenti. Lanjutkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga David Mega, Tuhan berikan iman, kekuatan sehingga mereka hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu dan hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati kedua anaknya, apa saja yang Tuhan sediakan, kiranya Tuhan terus membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu sendiri ya Tuhan, Kau berkati kami, supaya kami dapat memiliki roh yang menyala-nyala terus melayani Tuhan, dan tidak akan pernah berhenti sampai garis akhir Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami pada pagi hari ibadah ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintah kami Indonesia, biarlah Tuhan damai sejahtera untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, dan diberkatilah Indonesia, pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan juga berikan roh takut akan Tuhan, supaya Indonesia mengalami pemulihan, negeri kami, bangsa kami mengalami kebebasan daripada pandemi ini Tuhan. Kekuatan para medis, para dokter, Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra, sehingga mereka tetap bisa menjaga bangsa ini dalam kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bagi syafaat kami, bagi gereja-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan buka tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami terlalu yakin ya Tuhan, kami punya iman di masa-masa sekarang dapat mengalahkan dunia, keadaan, kondisi apapun, karena ada firman-Mu yang terus berdampingan, berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuannya dalam Roh Kudus, menyertai langkah keluar masukmu kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati, ladang-ladangmu diberkati, bakul-bakulmu diberkati, lumbung-lumbungmu juga diberkati, semua hasil usahamu diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam kondisi apapun, keadaan situasi apapun, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Kami percaya dengan iman yang mengalahkan dunia. Dalam nama Yesus, semua yang terima dengan iman yang besar, dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya.